Halo semua, perkenalkan nama aku Sarah Hyuta Uruk dengan NPM 2312011593. Di sini saya akan menganalisis mengenai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Lampung. Baik, yang pertama adalah Urgensi Perda Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2024 bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2004 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Lampung diterbitkan dengan subjek penguatan budaya Lampung, menunjukkan urgensi yang tinggi untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya lokal di era globalisasi. Kebudayaan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Pemajuan kebudayaan Lampung adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaannya sendiri. Di era globalisasi saat ini, daerah memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari identitas nasional. Perda ini dibuat sebagai respon terhadap kewenangan daerah dalam mengelola urusan kebudayaan. Ini menunjukkan bahwa ada peran daerah langsung yang turun ikut andil dalam mengembangkan budaya daerahnya. Yaitu ini adalah sebagai bentuk bukti bahwa pemerintah pusat memberikan atau menyerahkan kekuasaan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam pasal 7 ayat 3 dituliskan pemajuan kebudayaan ditampung dan dilakukan oleh setiap orang, lembaga kebudayaan, kemudian kelompok masyarakat, desa adat, pemerintahan desa atau kelurahan, dan terakhir pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah sendiri, urusan kebudayaan merupakan urusan wajib yang dikelola oleh daerah sesuai dengan karakteristik dan kekhasan lokal termasuk dalam pendanaannya yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah. Oke, yang nomor 1 ini dikatakan bahwa pemerintah Lampung sendiri memiliki hak dalam mengurusi bagian pemerintahannya, terutama dalam kebudayaannya. Sehingga dalam desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah, yaitu terutama pemerintah Provinsi Lampung, untuk mengatur dan mengelola sumber daya, kemudian mengembangkan dan sebagainya mengenai kebudayaan atau adat istiadat dari Lampung sendiri, seperti dan ini dilakukan oleh tiap orang, lembaga kebudayaan, kelompok masyarakat, desa adat, pemerintahan desa atau kelurahan, dan pemerintahan daerahnya sendiri. Sehingga adanya ikut andil dari pemerintahan daerah langsung, masyarakat di sekitar, dan lembaga-lembaga yang ada di daerah tersebut untuk mengatur dan ikut andil dalam urusan daerah tersebut, terutama dalam kebudayaannya. Kemudian yang kedua adalah mengapa peraturan perda tersebut perlu bagi daerah. Kemudian dijelaskan secara landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Baik, dalam landasan filosofis, Peraturan Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2004 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Lampung ini mencerminkan komitmen untuk melestarikan nilai-nilai budaya Lampung sebagai warisan leluhur yang sudah ada sejak lama atau dahulu kala. Kebudayaan Lampung bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga identitas yang membentuk karakter masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah ini, yaitu Peraturan Daerah Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keberagaman budaya sebagai cerminan Sila Bhinneka Tunggal Ika dan mengembangkan kebudayaan sebagai bagian dari jati diri dan moralitas kolektif. Kemudian ada dari landasan sosiologisnya sendiri. Dari perspektif sosiologis,
Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Lampung ini berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dan integritas masyarakat Lampung. Melalui penguatan kebudayaan, masyarakat dapat memiliki kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perda ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian budaya dan kegiatan kebudayaannya, yang dapat mempererat hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada landasan yuridis. Secara yuridis sendiri, perda ini merupakan implementasi dari pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan, yang dimana isinya mengatakan bahwa mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, perda ini memberikan kepastian hukum dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan Lampung sendiri. Selain itu, perda ini juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program yang berkaitan dengan kebudayaan. Kemudian ada landasan hukum lainnya yang mendukung pembentukan peraturan daerah ini. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 Pasal 32 tentang Kebudayaan Nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau Kewenangan Daerah. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah sebelumnya, yaitu Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung. Kemudian yang ketiga adalah aturan apa dari Perda Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Lampung yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Yang pertama itu melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya. Terdapat pada pasal 1 ayat 1-3. Dikatakan bahwa pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan kemajuan kebudayaan Lampung dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai, pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam berperilaku, kekaryaan, dan sumber kesejahteraan dan tata kehidupan masyarakat Lampung sendiri, di mana pemerintah menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidikan bidang kebudayaan sesuai kewenangan dan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan formal. Kemudian mengembangkan pendidikan non-formal dan informal bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua yaitu kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan perorangan. Disebutkan dalam pasal 13 ayat 1-3, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan Lampung dengan melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, lembaga kebudayaan dalam atau luar negeri, badan usaha milik negara, daerah, desa, dan desa adat, kemudian pihak swasta, dan yang terakhir adalah perorangan. Dikatakan bahwa kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bidang yaitu pendidikan dan pelatihan, kemudian ada juga penelitian, rekonstruksi dan revitalisasi objek, kemajuan kebudayaan yang hampir atau sudah punah, kemudian ada pertukaran sumber daya manusia, ada investasi dan pendanaan. Nah, di sini dalam hal ini sendiri pemerintah daerah disuruh ikut melakukan kerjasama dalam seluruh organisasi kemasyarakatan, pihak swasta, kemudian perguruan tinggi, dan perorangan, di mana di sini mendapatkan benefit yang cukup signifikan karena adanya pelaksanaan bidang pendidikan, juga pelatihan, yang dimana di sini masyarakat pasti terbantu. Kemudian ada juga rekonstruksi, ada juga penelitian, kemudian ada juga seminar, lokakarya, dan seserahan budaya, dimana pasti itu sangat memberikan dampak
pada masyarakat untuk kemajuan daerah itu sendiri. Dan kemudian ada juga pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu disebutkan pada pasal 35, dituliskan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat 21 huruf A dilakukan dengan cara pendidikan, pelatihan, kompetensi, standarisasi, dan yang terakhir adalah sertifikasi. Jadi diberikan pemberdayaan sumber daya manusia, maksudnya masyarakat Lampung itu sendiri diberikan pendidikan, pelatihan, kompetisi, standarisasi, dan sertifikasi yang dimana meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Sumber manusia yang baik adalah sumber daya manusia yang berpendidikan, kemudian yang punya standarisasi yang baik, kemudian juga mungkin ikut pelatihan dan sebagainya, yang dimana ini sangat berfungsi guna untuk meningkatkan kemajuan dan mendukung kesejahteraan daerah itu sendiri. Jadi pada pertanyaan yang kedua ini tentu saja memberikan kesejahteraan daerah dan mendukung kemajuan daerah, karena dari peraturan ini sendiri kita dapat lihat dari bidang pendidikan, pemberdayaan ekosistem budaya, kemudian ada kemitraan organisasi masyarakat, kemasyarakatan, swasta, dan yang terakhir meningkatkan sumber daya manusia. Itu sungguh sangat akan mensejahterakan masyarakat, juga tentu akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama dalam bidang kebudayaan gitu. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan mengapa daerah yang lain perlu membuat perda yang sama. Mengapa daerah lain di Indonesia juga perlu membuat perda yang serupa? Karena dalam manfaat strategis, yaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal, pelestarian identitas, kemudian pembangunan berkelanjutan, kemudian daya saing daerah. Ini yaitu guna menjaga agar kebudayaan lokal tidak punah dan tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Kemudian dalam pelestarian identitas berarti setiap daerah memiliki keunikan budaya yang perlu dilestarikan, sehingga perlu adanya perda tersebut, karena keunikan tersebut, keunikan daerah masing-masing pasti harus kita kembangkan. Kemudian ada juga pembangunan berkelanjutan, yaitu agar budaya sebagai modal pembangunan yang ramah lingkungan, sehingga apabila daerah tersebut cukup dikatakan baik dalam pembangunan dari modal budaya tersebut, pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan uang yang berlebih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di situ. Jadi rakyat bisa dikatakan masyarakat di daerah tersebut sudah cukup mandiri untuk dapat membangun desanya lebih baik. Kemudian daya saing daerah, kebudayaan menjadi diferensiator dalam kompetisi antar daerah. Juga ada meningkatkan identitas dan karakter masyarakat. Yang dimaksud itu, kebudayaan yang kuat dapat membentuk masyarakat yang memiliki identitas dan karakter yang jelas. Persatuan masyarakat, yaitu sebagai maksudnya adalah budaya sebagai perekat sosial yang kuat. Kemudian ada juga pembentukan karakter. Yang dimaksud dari situ adalah bahwa nilai-nilai budaya lokal membentuk kepribadian masyarakat. Sehingga kenapa perda ini diperlukan? Karena perda ini yaitu adalah sebagai wajah atau identitas atau karakter masyarakat. Jadi perda ini perlu karena budaya itu sendiri adalah wajah daerah itu. Jadi kenapa ini perlu? Ya karena itu, kebudayaan yang kuat dapat membentuk masyarakat yang memiliki identitas dan karakter yang jelas. Dan yang terakhir adalah mendorong perekonomian daerah. Maksudnya yaitu kegiatan kebudayaan dapat menjadi daya tarik wisatawan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Contohnya sendiri dalam bidang pariwisata budaya, yaitu menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah. Itu yang saya maksud tadi, yaitu kalau daerah tersebut sudah bisa mandiri, punya pendapatan daerahnya sendiri dari wisatawan, dengan meningkatkan kebudayaan yang ada, menjadikan budayanya sebagai bentuk pariwisata, akan memudahkan pemerintah daerah mengurangi
mengurangi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disingkat APBN. Kemudian juga sebagai industri kreatif, yaitu menciptakan lapangan kerja berbasis kearifan lokal. Ini sangat menguntungkan bagi tiap daerah yang punya kebudayaan, terutama di Indonesia sendiri, karena kita tahu bahwa Indonesia ini punya banyak keunikan pada tiap daerah, terutama dalam bidang kebudayaannya sendiri. Dan yang terakhir adalah brand daerah, yaitu membangun citra positif dan daya tarik investasi. Di Indonesia sendiri sepertinya sudah banyak daerah-daerah lain yang sudah duluan dalam brand daerah, yaitu membangun citra positif dan daya tarik investasi. Contohnya itu pada kebudayaan Bali, kebudayaan Bali, di mana orang-orang pada saat datang ke sana, mereka tidak hanya ingin mendatangi daerah pantai yang begitu indah, tapi mereka juga ingin tahu mengenai kebudayaan Bali itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian sesuatu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.